Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Budian akan menyampaikan materi terkait dengan hukum tata negara darurat yang termasuk dalam objek kajian hukum tata negara yang kita pelajari di mata kuliah hukum tata negara. Nah, jika kita bicara hukum darurat negara atau hukum tata negara darurat, ini erat kaitannya dengan proses penyelenggaraan negara. Dalam proses penyelenggaraan negara, khususnya negara modern, tentu negara-negara memiliki tujuan-tujuan bernegara yang dalam hal ini dapat dilaksanakan dengan baik manakala negara dalam keadaan normal. Tetapi tidak dapat kita pungkiri bahwa dalam kondisi tertentu negara juga mengalami keadaan-keadaan abnormal atau kondisi di mana negara mengalami keadaan darurat. Nah, dalam konteks ini, maka penguasa kadangkala perlu melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan negara, termasuk juga dalam proses penyelenggaraan tujuan negara. Dalam hal ini juga kadangkala penguasa terpaksa melanggar hukum atau aturan yang berlaku. Kadangkala juga penguasa ini diperlukan untuk membuat sebuah pranata hukum yang digunakan untuk menanggulangi situasi keadaan abnormal tersebut atau keadaan darurat tersebut. Nah, aturan tersebut bisa saja diubah terlebih dahulu, tapi kadangkala tidak cukup waktu untuk melakukan perubahan. Oleh karenanya, dalam konteks hukum tata negara darurat, maka penguasa dapat diberikan wewenang atau hak dalam hal ini diberikan kepada penguasa untuk menetapkan atau membuat produk hukum guna menyelesaikan keadaan abnormal tersebut. Dan dalam keadaan abnormal atau keadaan darurat tersebut juga ada sebuah aturan-aturan atau pranata hukum yang digunakan untuk mengatasi keadaan abnormal atau keadaan darurat tersebut. Nah, dalam istilah hukum tata negara darurat juga dikenal beberapa istilah lain seperti state emergency, state of civil emergency, kemudian state of war, kemudian state of public danger, dan lain sebagainya. Secara terminologi, hukum tata negara darurat menurut Prof. Sirman Sihombing diartikan sebagai selaku hukum tata negara darurat dalam keadaan bahaya atau darurat ialah rangkaian pranata dan wewenang negara secara luar biasa dan istimewa untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dapat menghapuskan darurat atau bahaya yang mengancam dalam kehidupan biasa menurut peraturan perundang-undangan dan hukum umum yang biasa. Nah, menurut Prof. Jimli A. Sidiki dikatakan bahwa dalam dunia akademis, khususnya hukum tata negara, perlu dibedakan antara hukum tata negara dalam artian yang berlaku dalam keadaan biasa, dalam hukum tata negara yang berlaku dalam keadaan tidak normal atau abnormal. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai hukum negara darurat atau hukum tata negara darurat. Nah, secara peristilahan kita mengenal dua peristilahan, yakni dikenal dengan istilah statnotreh dan nutstatreh. Dua-duanya dapat dikatakan ini adalah hukum tata negara darurat atau hukum daurat negara. Statnotreh itu diartikan sebagai hak daurat negara atau hukum tata negara darurat subjektif. Sedangkan nutstatreh ini adalah hukum darurat tata negara. Sama-sama dalam artian ini adalah hukum tata negara darurat. Nah, oleh karenanya dalam dua pengertian ini kita dapat menemukan dua pengertian, yakni hukum tata negara darurat sebagai gabungan antara pengertian statnotreh dan nutstatreh dalam arti objektif maupun hukum tata negara darurat sebagai pengganti terjemahan statnotreh dalam arti subjektif. Maka secara
jenis dari terminologi tersebut, kita juga mengenal hukum tata negara darurat atau Stadtnoodrecht itu dalam arti subjektif dan Stadtnoodrecht dalam arti objektif. Stadtnoodrecht dalam arti subjektif itu merupakan hak negara atau penguasa untuk bertindak dalam keadaan bahaya atau darurat dengan cara yang menyimpang dari ketentuan undang-undang. Sedangkan Stadtnoodrecht dalam arti objektif itu adalah hukum yang berlaku dalam masa negara dalam keadaan darurat tersebut. Yang diutamakan dalam hal ini adalah keadaan daruratnya. Dengan kata lain, Nusstadtrecht atau Stadtnoodrecht objektif merupakan HTN yang berlaku dalam keadaan negara pada saat darurat atau kegentingan yang memaksa. Nah, jika kita menilik dalam pengaturan di Indonesia, maka pengaturan hukum darurat negara itu juga disampaikan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Khususnya ada di dalam pasal 12 dan pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 12 disebutkan Presiden menyatakan keadaan bahaya, di mana syarat-syarat dan keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, dalam konteks ini, dalam pasal 12 ini bisa diartikan merupakan Stadtnoodrecht subjektif karena Presiden memiliki kewenangan atau hak untuk menetapkan keadaan bahaya manakala Indonesia itu terjadi keadaan bahaya ataupun keadaan darurat. Sedangkan dalam pasal 12 itu disampaikan dalam hal ihwal kegentingan yang maksa, Presiden menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Di mana peraturan pemerintah ini juga harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya. Dan jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah tersebut dapat dicabut. Nah, dari pasal 22 ini dapat dikatakan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden memiliki hak untuk menetapkan sebuah aturan. Hal ini dikatakan jenis aturan itu adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang, di mana peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini memiliki tujuan pada saat penetapan oleh Presiden untuk mengatasi situasi kegentingan yang memaksa. Nah, dalam hal ini, hal ihwal kegentingan yang memaksa itulah yang menjadi subjektivitas Presiden. Nah, dalam pasal 22 ini, maka juga terdapat dua unsur Stadtnoodrecht. Dalam hal ini adalah ada Stadtnoodrecht subjektif dan juga ada Stadtnoodrecht objektif. Dari pasal 22 tersebut yang sering mendapatkan tinjauan diskusi adalah siapakah yang menentukan kapan dan dalam keadaan seperti apakah kondisi tersebut sebagai hal ihwal kegentingan yang maksa, sehingga Presiden menjadi berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang dimaksud. Nah, jika kita menilik siapakah yang menentukan kapan dan dalam keadaan seperti apa, ini dapat dikatakan ya Presiden itu sendiri. Akan tetapi pada saat Presiden sudah menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, maka DPR dapat memeriksa atau menilai apakah peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu memang layak atau sudah sepantasnya untuk ditetapkan oleh Presiden, di mana juga hal ihwal kegentingan yang memaksa ini menjadi subjektivitas Presiden, akan tetapi memerlukan penilaian dari DPR dalam masa sidang berikutnya. Nah, oleh karenanya dari rumusan pasal 22 tersebut dapat kita lihat ada dua sifat terhadap hak Presiden dalam menentukan hal ihwal kegentingan yang memaksa. Pertama, kita sebut sebagai objective wording, yakni penentuan keadaan darurat tidak semata-mata tergantung pada kehendak subjektivitas Presiden, melainkan tergantung pada kehendak para wakil rakyat yang ada di DPR. Hal ini dapat dilihat dari rumusan yang menyatakan bahwa Perpu tersebut harus mendapat persetujuan dari
DPR, dan juga jika Perpu tersebut itu ditolak, maka Perpu itu harus dicabut oleh Presiden. Nah, yang kedua dalam hal ini adalah bersifat subjektif atau subjektif wording. Dapat dikatakan dari sudut pandang kekuasaan presiden, ya presiden tetap memiliki kewenangan atau hak dalam menetapkan perpu atas dasar penilaian presiden itu sendiri. Nah, dalam konteks inilah yang kemudian ini disebut sebagai subjektif wordingnya presiden yang memiliki kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan juga kepala negara. Nah, dalam konteks ini, penilaian mengenai hal ihwal kegentingan yang maksa itu baru menjadi objective wording atau statement objektif manakala telah dinilai dan dibenarkan oleh DPR yang berdasarkan pada pasal 22 sebagai hal ihwal kegentingan yang memaksa. Nah, jadi dapat dikatakan dalam pasal 22 itu terdapat subjektif wording atau subjektif stat notreh manakala presiden itu memiliki hak untuk mengeluarkan perpu, akan tetapi dia juga bisa menjadi objektif stat notreh manakala perpu yang sudah dikeluarkan oleh presiden itu tidak lagi menjadi subjektivitas presiden tetapi sudah dinilai oleh DPR. Apakah kegentingan yang maksa itu telah terpenuhi dan juga dalam konteks ini perpu itu memang layak untuk dikeluarkan oleh presiden untuk mengatasi kegentingan yang memaksa yang terjadi di Indonesia itu sendiri. Nah, peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini juga merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang kita kenal dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Termasuk Perpu ini kedudukannya sejajar dengan undang-undang jika kita melihat Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam konteks ini memang dalam Undang-Undang 12 2011 itu tidak dinyatakan secara tegas apakah yang dimaksud kegentingan yang memaksa sehingga presiden itu dapat mengeluarkan perpu. Nah, dalam hal ini memang kegentingan yang memaksa itu merupakan penilaian presiden, subjektivitas presiden itu sendiri. Nah, akan tetapi ada sebuah putusan MK nomor 138 garing PUU strip 7 tahun 2019 yang di dalamnya itu juga mengatur terkait dengan syarat kegentingan yang memaksa. Jadi dalam putusan MK itu ada satu jurisprudensi yang mengatur terkait dengan syarat kegentingan yang memaksa itu apa. Nah, dalam hal ini menurut putusan MK itu ada 3 syarat kegentingan yang memaksa, yakni terkait dengan adanya keadaan yaitu kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan sebuah undang-undang. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum. Nah, kekosongan hukum inilah yang kemudian diisi dengan perpu. Inilah yang kemudian syarat yang kedua kegentingan yang memaksa. Dan yang ketiga, itu adalah ada undang-undang tetapi tidak memadai dan kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan pembuatan hukum dengan prosedur secara normal. Nah, oleh karenanya dengan adanya tiga syarat kegentingan yang memaksa dalam putusan MK itu juga menambah hak wewenang yang dimiliki oleh presiden untuk mengeluarkan sebuah produk hukum yang dinamakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Nah, dalam konteks ini memang dalam Undang-Undang 12 2011 ataupun dalam Undang-Undang Dasar 1945 syarat kegentingan yang memaksa itu tidak dinyatakan secara tegas karena memang basisnya Perpu ini dikeluarkan karena penilaian subjektivitas presiden. Akan tetapi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2009 ini menjadi salah satu jurisprudensi acuan bahwa presiden dapat mengeluarkan Perpu dengan 3 hal tadi itu.
yakni adanya keadaan atau kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan sebuah undang-undang, kemudian undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, dan ada undang-undang tetapi tidak memadai dan kekosongan hukum tersebut jika dibentuk sebuah undang-undang dengan prosedur normal akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, teman-teman nanti bisa mencari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138 tahun 2009. Nah, sehingga jika kita melihat dari dua pasal dalam Undang-Undang Dasar tadi itu, maka terdapat dua pengaturan. Di pasal 12 itu Presiden berwenang untuk menetapkan keadaan bahaya, di mana syarat-syarat keadaan bahaya ditetapkan berdasarkan sebuah undang-undang, sedangkan dalam pasal 22 itu adalah kewenangan Presiden untuk menetapkan Perpu pada saat kegentingan yang memaksa menurut penilaian atau subjektivitas presiden, dan juga harus mendapat penilaian dari DPR agar dapat disahkan menjadi undang-undang. Jadi awalnya Perpu, kemudian setelah melalui penilaian dari DPR, Perpu itu disahkan menjadi sebuah undang-undang. Nah, dari pasal 12 pada saat presiden menetapkan keadaan bahaya, ini dasarnya adalah undang-undang keadaan bahaya, di mana ada beberapa pengaturan ya. Misalnya ada Undang-Undang Nomor 74 Tahun 57, di mana ini membedakan antara keadaan darurat dan keadaan perang. Kemudian keadaan bahaya tidak mencakup keadaan perang. Kemudian juga terkait dengan keadaan darurat, ya kan, dan keadaan perang. Nah, sedangkan yang kita pakai saat ini masih berlaku sampai ini adalah Undang-Undang 23 tahun 59 yang mencakup 3 keadaan. Nah, keadaan bahaya itu ada keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer, dan keadaan darurat perang. Nah, dalam Perpu 23 tahun 59 ini Presiden sebagai Panglima tertinggi Angkatan Perang itu dapat menetapkan keadaan bahaya, ya kan, di seluruh maupun di sebagian wilayah Indonesia dengan tingkatan keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer, dan keadaan darurat perang. Nah, misalnya ini kaitannya dengan keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah Indonesia terancam oleh pemberontakan atau kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa. Kemudian juga ada timbul perang atau bahaya perang atau yang dikhawatirkan perkosaan di wilayah negara Indonesia dengan cara apapun juga. Kemudian juga hidup negara berada dalam keadaan bahaya, dan dari keadaan tersebut ternyata dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup negara. Nah, saat ini keputusan memberlakukan keadaan darurat atau keadaan bahaya yang dilakukan oleh Presiden itu melalui peraturan Presiden atau juga sebenarnya melalui Kepres yang ada saat ini seperti pandemi, akan tetapi tidak menggunakan dasar Perpu 23 tahun 59. Nah, nanti kita diskusikan bersama. Nah, selanjutnya adalah keadaan apa yang dapat dikategorikan sebagai keadaan berbahaya atau keadaan darurat. Nah, jika dalam Perpu 23 tahun 59 tadi itu limitasinya ada 3 hal tadi ini. Nah, menurut Prof. Jimli, ini sebenarnya juga keadaan bahaya atau keadaan darurat itu cakupannya bisa luas. Misalnya keadaan bahaya karena ancaman perang yang datang dari luar, kemudian juga keadaan bahaya karena tentara nasional sedang berperang di luar negeri, kemudian keadaan bahaya karena terjadi perang di dalam negeri atau pemberontakan, kemudian keadaan bahaya karena kerusuhan sosial, kemudian karena bencana alam, karena tertib hukum dan administrasi terganggu, keadaan bahaya karena kondisi keuangan negara, maupun keadaan lain di mana fungsi konstitusional tidak bekerja. Nah, dalam hal ini menurut Prof. Jimmy itu dapat dikatakan sebagai kategori keadaan bahaya atau keadaan darurat di luar
dari ketentuan yang disampaikan dalam Undang-Undang atau Perpu 23 tahun 59. Nah, jika kita menilik, maka dalam keadaan darurat itu juga negara atau penguasa dapat melakukan beberapa hal, misalnya kewenangan untuk menangkap, kewenangan untuk menahan, kemudian pembatasan atas kebebasan fundamental, kemudian kewenangan terkait dengan prosedur pengadilan atau pemidanaan, kemudian kewenangan membatasi akses ke pengadilan, kewenangan atau imunitas lain yang dinikmati polisi, aparat keamanan, maupun hal-hal yang lainnya. Nah, dalam konteks ini bisa dilihat ini merupakan wewenang-wewenang yang dapat dilakukan oleh negara atau penguasa dalam keadaan darurat menurut Finkat. Nah, terkait dengan tindakan darurat. Nah, keadaan bahaya atau keadaan darurat tentu pernah terjadi di Indonesia dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, termasuk juga misalnya ada momentum G30 SPKI sehingga kemudian dilanjutkan adanya pergantian tampuk kepemimpinan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto, kemudian ada krisis moneter yang kemudian berimplikasi pada krisis politik sehingga adanya pergantian kepemimpinan antara Presiden Soeharto ke B.J. Habibie, kemudian ada keadaan darurat karena misalnya tsunami di Aceh, gempa di Yogyakarta, dan lain sebagainya. Dan saat ini kita juga dalam kondisi bisa dikatakan kondisi abnormal ya, karena kita dalam situasi pandemi COVID-19. Nah, dalam situasi pandemi COVID-19 ini ada hal yang menarik teman-teman. Nah, jika kita menilik dari konstitusi kita di dalam pasal 12 dan pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden memiliki kewenangan untuk menetapkan keadaan bahaya, yang pertama, dan yang kedua adalah Presiden memiliki kewenangan untuk menetapkan Perpu dalam kondisi kegentingan yang maksa. Dari dua aturan ini, Presiden ternyata tidak menggunakan pasal 12 untuk menetapkan pandemi COVID sebagai keadaan bahaya di Indonesia. Nah, akan tetapi Presiden menggunakan kewenangannya dengan menggunakan pasal 22 dan mengeluarkan Perpu, yakni Perpu nomor 1 tahun 2020 terkait dengan penggunaan anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19, dan juga Presiden menggunakan Perpu ini untuk mengeluarkan Perpu nomor 2 tahun 2020 terkait dengan penundaan pilkada yang sebelumnya kita laksanakan di tahun 2020. Nah, hal ini menjadi diskusi yang menarik, mengapa kok Presiden tidak mengeluarkan penetapan keadaan bahaya. Padahal dalam pasal 12 sebenarnya Presiden dapat menggunakan hal ini. Akan tetapi Presiden hanya menggunakan pasal 22 untuk membuat sebuah produk hukum yang berbentuk Perpu untuk menangani kegentingan yang massa terkait dengan pandemi COVID-19. Nah, dalam konteks ini, pandemi COVID-19 ini, Presiden itu juga menggunakan Undang-Undang Keadaan Bahaya, di mana kita melihat Undang-Undang Keadaan Bahaya itu dalam Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Dalam penanggulangan bencana ini ternyata Presiden mengeluarkan ketetapan Presiden terkait dengan pandemi COVID-19 itu sebagai bencana non-alam. Nah, jadi Presiden tidak menggunakan pasal 12 untuk menetapkan Indonesia dalam kondisi keadaan bahaya, tetapi Presiden menggunakan Undang-Undang 24 tahun 2007 terkait dengan penanggulangan bencana, sehingga Presiden mengeluarkan ketetapan Presiden terkait dengan COVID-19 itu sebagai bencana non-alam. Nah, melalui Kepres Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020, maka Presiden menetapkan bencana non-alam penyebaran COVID-19 itu sebagai bencana nasional. Nah, dalam konteks ini Presiden tidak
menetapkan keadaan bahaya dengan berdasarkan pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi Presiden mengeluarkan ketetapan Presiden nomor 12 tahun 2020 terkait dengan penyebaran COVID-19 sebagai bencana non alam, itu sebagai bencana nasional. Nah, oleh karenanya dalam pandemi COVID-19 ini Presiden juga membentuk berbagai produk hukum ya, diantaranya ada PP terkait PSBB, kemudian juga ada peraturan Menteri Dalam Negeri terkait dengan PPKM dan lain sebagainya. Nah, hal ini kemudian merujuk pada undang-undang terkait dengan kekarantinaan kesehatan, yakni Undang-Undang Nomor 18 tahun 2018, nomor 6 tahun 2018. Jadi dalam pandemi COVID-19 ini, kemudian ulangi kembali, Presiden tidak menggunakan pasal 12 untuk menetapkan keadaan bahaya, tapi Presiden mengeluarkan Perpu dengan menggunakan pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945, itu yang pertama. Yang kedua, Presiden menggunakan Undang-Undang Penanggulangan bencana sehingga mengeluarkan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020, dan kemudian juga Presiden menggunakan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan nomor 6 tahun 2018, yang kemudian itu secara teknis dibentuklah beberapa peraturan-peraturan di bawahnya, seperti peraturan pemerintah terkait dengan PSBB, kemudian juga ada peraturan Menteri Dalam Negeri, ada peraturan perhubungan, Menteri Perhubungan, kemudian yang terakhir ada instruksi Mendagri terkait dengan PPKM dan lain sebagainya. Jadi memang dalam kondisi keadaan darurat atau keadaan bahaya itu Presiden memiliki hak tadi yang sifatnya subjektif stat notreh, dan juga ada objektif stat notreh. Dalam hal ini adalah hukum yang berlaku dalam keadaan darurat di suatu negara, di mana hukum itu kemudian digunakan untuk mengatasi kondisi darurat di negara tersebut. Nah, demikian mungkin materi dari Budian. Kita akhiri dan kita lanjutkan materi selanjutnya pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.